Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua siapkan dan kita berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman sholli qalbi ala inika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hadir semua Ananda? Hadir, Bu. Dan tolong rapikan mejanya, adakah sampah? Tolong buang sampahnya. Sudah rapi semua? Siap untuk belajar? Siap. Oke, kita mau pembelajarannya. Untuk masa pandemi seperti sekarang ini tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan rutin, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah belajar mengenai besaran dan satuan. Oke, bisa dilihat di fokus. Dan kita hari ini juga nanti ada penilaian sikap, psikomotornya, dan penilaian pengetahuan nanti. Maka silakan ikuti pembelajaran nanti kita dengan semangat ya. Nah, untuk belajar besaran dan satuan. Oke, bisa Ibu minta bantu Nadila. Coba. Nadila coba ukur panjang meja ini dulu. Coba lihat, saya nampak kawannya. Pakai jengkal. 2, 2, 3, 3,5. Coba Dinda. 3,4. Berbeda ya? Berbeda hasilnya? Beda. Apakah mejanya beda? Tangannya yang beda. Oke, silakan duduk. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang pengukurannya. Jengkalnya berbeda pada panjangnya, mejanya sama. Oke. Nah, yang kemarin waktu ilmu SMP itu udah belajar dan juga mengenai besaran. Pada pelajaran apa? Apakah kamu SMP udah mengenal fisika? Belum. Apa pelajarannya? IPA. Bagus, masih ingat. Udah belajar besaran. Nah, itu kita akan mengkaji lagi lebih dalam pada materi untuk kelas 10 SMA ini. Ya, sekarang coba perhatikan. Umumnya pedagang beras, kalau untuk pedagang kecil itu menjual beras kalau sedikit-sedikit itu menggunakan tepung atau kaleng susu. Nah, di gambar tadi, kamu nampak apa yang nampak di sana? Sama gantang. Udah, tepung, gantang di gambar tadi. Bukannya kalau pakai kaleng susu tuh ukurannya berbeda-beda, Bu? Oke, bagus pertanyaan kawannya tadi. Pakai kaleng susu ukurannya berbeda. Nah, itulah yang akan jadi permasalahan dan itulah akan kita cari solusinya nanti. Sebaiknya menggunakan apa ke pedagang tersebut supaya tidak menimbulkan permasalahan antara penjual dan pembeli. Dari itu tadi dilihat ya. Oke, nah ini untuk kegiatan kita hari ini silakan duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah diatur ya. Nah, setelah itu masing-masing kelompok silakan mengambil EKPD dan alat dan bahannya. Silakan duduk berkelompok ya. Alat dan bahannya juga. Nanti bacain dulu ya. Nanti pilih kata yang mana yang satu ini kegiatan satu, supaya mana untuk besaran fisika dan mana yang bukan besaran. Nah, silakan diisi ya. Ya, nanti lanjut kegiatan 2.
kegiatan kerjanya. Selamat. Bisa ya? Ada yang mau bertanya? Bisa. Sudah datang? Datangkan. Sudah, oke. Berapa? Sudah. Silakan kalau sudah dapat datanya, silakan jawab pertanyaannya di bawah. Dari data di atas, manakah volume teknometer 1 dan teknometer di volume 12 itu sama pada? Beda, silakan boleh di sana. Berbeda. Kelompok mana yang bisa tampil? Oke, kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, bagus. Kelompok 1 tampil dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami. Pada kegiatan pertama, kita akan mengelompokkan besaran fisika dan bukan besaran fisika. Apa saja besaran fisika, yaitu volume, massa, waktu, intensitas cahaya, kuat arus listrik. Lanjut, masuk kegiatan kedua. Pada kegiatan kedua ini, kita akan memasukkan tabel besaran pokok beserta satuannya. Panjang meter, massa kilogram, waktu sekon, watt arus listrik ampere. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Kita masuk kepada kegiatan ketiga. Pada kegiatan ketiga ini kita menemukan contoh dari video yang ditampilkan ibu tadi tentang permasalahan gantang, liter, atau kaleng susu. Kegiatan 3, kami memperoleh hasil tekong pertama dan tekong kedua. Tekong pertama 400 ml. Tekong kedua kita peroleh 350 ml. Dari data di sini, samakah volume tekong beras 1 dan tekong 2 yang telah diukur gelas tadi? Tidak. Apakah tekong satuan baku? Tidak, karena tekong memiliki bentuk berbeda-beda sesuai merek masing-masing. Jadi sebaiknya pada saat mengukur beras, apakah kita menggunakan tekong, kaleng susu, atau gantang? Jadi sebaiknya kita menggunakan gantang atau literan, karena kalau menggunakan tekong atau kaleng susu memiliki ukuran yang berbeda-beda sesuai bentuk merek masing-masing. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya dari kelompok 3 mau bertanya kepada kelompok pendidik. Tadi pagi saya berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor. Nah, terlihat di speedometer motornya tersebut 60 km per jam. Nah, menurut pendidik, apakah itu besaran pokok atau besaran turunan? Pertanyaan dari kelompok 3 tadi. Speedometer itu termasuk kelajuan, dan kelajuan itu termasuk besaran turunan. Menurut kelompok 3, apakah puas dengan hasil jawaban dari kelompok 1? Ya, terima kasih. Saya dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok penyaji. Apakah gantang atau liter termasuk alat ukur baku? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Iya, karena liter atau gantang mempunyai volume yang tetap. Apakah kelompok 2 sudah puas dengan hasil jawaban dari kelompok 1? Ya. Baiklah, kami akan menyimpulkan hasil diskusi kami. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Contoh besaran panjang, massa, dan waktu. Contoh besaran pokok, massa, waktu, dan suhu. Contoh besaran turunan adalah volume
volume, kecepatan, dan percepatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nafas ya. Oke, kelompok 1 telah tampil tadi. Bagus ya. Bagus juga untuk kelompok lain udah berdiskusi. Berarti tadi di sana udah kita diskusikan materinya. Nah, untuk analisis pemecahan masalah. Kita masuk analisis pemecahan masalah. Untuk masalah tadi yang ditampilkan adalah mengenai penggunaan tekong atau kaleng susu. Kalau kita di sini mengenalnya dengan tekong. Nah, kalau yang literan kita kenal dengan gantang. Tergantung bahasa daerah. Mungkin daerah lain juga ada yang sama, cuma namanya yang berbeda. Nah, ada analisis pemecahan masalah supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Tadi kamu udah cobakan yang kaleng susu itu dengan merek yang berbeda. Ternyata ukurannya gimana? Berbeda. Nanti kalau kita membeli di warung A, ternyata ukurannya segini. Beli warung B, kaleng susunya berbeda digunakannya. Jadi sebaiknya kita adalah menggunakan gelas ukur atau menggunakan literan harga. Nah, kalau yang literan, itu bisa gelas ini ada di bawah contohnya. Nah, ini literan tertulis di sini. 1 liter. Nah, yang seperti ini kalau penuh itu pas 1 liter. Tapi sayangnya di literan ini tidak ada garis skala yang seperti di gelas ukur. Jadi kalau kurang dari 1 liter, jadi kalau membeli di warung ya harus pas 1 liter. Kalau kurang kayak dari kaleng susu tadi, berarti tidak pas. Jadi harus menggunakan gelas ukur. Nah, yang ini adalah contoh gantang yang 2 liter. Nah, kalau kita kenal ini gantang. Ada tulisannya 2 liter, bukan dari kaleng susu. Oke. Dan tadi maka dapat kita simpulkan yang pertama, besaran adalah Sesuatu yang dapat diukur dan mendapatkan manfaat. kedua. Besaran itu ada 2. Besaran pokok dan besaran turunan. Apa yang dimaksud dengan besaran pokok? Yang satunya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Oke, ulangi Adinda. Besaran pokok adalah besaran yang satunya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Oke, bagus. Benar? Oke, lanjut. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satunya diturunkan dari besaran pokok. Benar? Nah, bagus, Mila. Nah, kalau satuan panjang. Bagus, Pina. Nah, kalau satuan tidak baku. Kayak tekong tadi satuan baku itu satuan tidak baku. Tidak baku. Tekong satuan tidak baku. Tadi kawan motivasi pada saat itu menampilkan untuk motivasi, kawan mengukur dengan jengkal. Apakah jengkal itu satuan baku atau tidak baku? Tidak baku karena Juga beda-beda. karena berbeda-beda. Panjang jengkal setiap orang tidaklah sama. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Paham tentang pelajaran hari ini? Paham? Ini sudah selesai ya materi kita tentang besaran dan satuan. Kalau refleksi pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan? Menyenangkan. Tetap semangat ya. Semangat. Untuk selanjutnya akan ada evaluasi. Silakan Ibu menampilkan evaluasinya dalam Google Form. Ada limit tampilkan di depan. Silakan kamu kerjakan. Akan keluarkan HP-nya. Dan selesai. Untuk pertemuan berikutnya lagi ya. Untuk pertemuan berikutnya materi kita adalah mengenai dimensi. Silakan kamu baca buku dan belajarnya yang mengenai dimensi sehingga kamu memiliki pengetahuan terlebih dahulu mengenai dimensi sebelum kita pembelajaran minggu depan. Ya. Nah, akhir kata kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.